Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai video ini, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Dan buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita bacain novel Marital Pack chapter 5742. Di sini diceritakan dalam gambaan Yangke terbang ke depan, sosok monster kecil seperti kucing hitam bercongkok di bahunya. Yangke cukup menyesal karena dia tidak bisa mengumpulkan lebih banyak tubuh kekacauan seperti ubur-ubur, jadi dia tidak punya pilihan selain meninggalkan area itu dengan Thunder Shadow. Niat awalnya adalah untuk membiarkan Thunder Shadow membawanya dan membiarkannya merasakan kenyamanan memiliki tunggangan, tetapi Thunder Shadow menolak untuk melakukannya. Alih-alih mengubah ukuran tubuhnya dan bercongkok di bahunya, Yangke sangat tidak berdaya karena Thunder Shadow menolak dia secara alami tidak akan memaksanya. Pada saat ini dia sedang menyeret sarang tinta kecil di tangannya, ekspresinya agak ragu-ragu. Ini tentu saja merampasan perang yang dia peroleh dari membunuh penguasa wilayah klan tinta. Setelah memeriksanya dengan hati-hati, Yangke mengonfirmasi bahwa sarang tinta adalah sarang tinta tongkat feodal. Tetapi karena itu dapat mengirimkan informasi di dalam tubuh semesta, itu berarti setidaknya ada klan tinta tuan wilayah yang lebih tinggi. Jika tidak, klan tinta tidak akan dapat menggunakan ruang untuk mengirimkan informasi. Sekarang dia memiliki sarang tinta kecil ini. Dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk menanyakan informasi tentang klan tinta dan mungkin mendapatkan beberapa manfaat. Dia takut klan tinta akan memperhatikan dan menggunakan teknik rahasia untuk menyegel ruang sarang tinta. Jika itu masalahnya, pikirannya pasti akan disegel dan dia tidak akan bisa melarikan diri. Ini adalah sesuatu yang pernah dia alami sebelumnya. Tapi untungnya dengan perlindungan Lotus pembahasan jiwa, dia telah menggunakan speak penghancur jiwa untuk membunuh banyak monster klan tinta, memaksa mereka untuk membuka segel dan melarikan diri. Pada saat itu dia masih di pasukan Great Evolution. Jadi situasinya berbeda, bagaimanapun dia berasa di dalam tungku semesta sekarang, jadi jika pikirannya disegel itu akan merusak rencana masa depannya. Setelah memikirkannya sebentar, Yangke menghela nafas dan menghancurkan sarang tinta kecil di tangannya. Klan tinta pasti akan waspada terhadap pengumpulan informasi. Jadi jika dia menggunakan Divine Sesena untuk memasuki ruang sarang tinta, dia mungkin saja terjebak di dalam. Untuk bermain aman, yang terbaik adalah tidak memperumit masalah. Pada saat ini ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar sedikit, dan Yangke segera berhenti dan memfokuskan inderanya. Di bawahnya ekspresi Thunder Shadow menjadi serius saat dia berbisik. Evolusi pertama telah datang. Yang disebut evolusi adalah transformasi tanda Dao yang kacau dan hancur di dalam tungku semesta. Transformasi semacam ini akan terjadi 9 kali berturut-turut. Dan setelah 9 kali, lingkungan di dalam tungku semesta akan mengalami perubahan besar. Pada saat yang sama, ini berarti bahwa perjalanan ke tungku semesta ini tidak untuk merebut harta karun akan segera berakhir. Potongan-potongan informasi ini dibawa oleh Blood Cow. Dia adalah yang berpartisipasi dalam kesempatan terakhir untuk merebut harta karun di tungku semesta. Meskipun dia belum mendapatkan pilar event kualitas terbaik dan dia berpartisipasi dalam pertempuran besar, tidak peduli apa, dia telah berhasil melarikan diri dari tungku alam semesta hidup-hidup. Dan dengan keuntungannya sendiri, dia dengan mudah menerobos ke Orde ke-8. Dalam slip giok yang diberikan Liu Zeng kepada Yangke tidak hanya menyebutkan perbedaan tingkat dari Open Heaven Build, keberadaan Chaos Body, dan juga evolusi di dalam tungku semesta. Tungku semesta dipenuhi dengan tanda Dao yang sangat kacau dan hancur. Siapapun yang masuk akan dapat merasakan ini. Karena pengaruh tanda Dao yang hancur ini, lingkungan di dalam tungku semesta dapat dikatakan sama dengan tanda Dao ini. Kacau dan tidak teratur. Di sini konsep ruang dan waktu sangat kabur, menghasilkan sejumlah besar Chaos Body. Lingkungan seperti itu mungkin tidak akan banyak berdampak pada klan tinta karena mereka pada dasarnya hanyalah ciptaan klan tinta yang tidak mengolah Dao besar. Namun untuk kultivator ras manusia itu memiliki beberapa dampak, terutama ketika mereka mengaktifkan Dao besar mereka. Di dunia luar, kekuatan Dao besar memenuhi setiap sudut alam semesta. Kultivator Tab Open Heaven dapat menggunakan Dao besar mereka sendiri untuk beresonansi dengan Dao besar dunia dan meminjam kekuatan mereka. Namun di dalam tungku semesta ini, Dao besar hancur dan tanda Dao tidak teratur, jadi tidak ada tempat untuk meminjam kekuatan. Apa yang tidak terpengaruh adalah kekuatan fisik karena mereka dan kekuatan dunia alam semesta kecil. Ambil Yangke misalnya. Di dalam tungku semesta itu, tubuh Vina naganya tidak terpengaruh, dan bahkan jika dia menggunakan kekuatan semesta kecilnya itu tidak akan terpengaruh.
Namun jika dia menggunakan kekuatan tahu besar waktu dan ruang, itu akan sedikit lebih lemah daripada di dunia luar. Tentu saja efeknya tidak terlalu besar lagi pula ketika kultivator seperti dia bertarung. Mereka terutama mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tetapi pada akhirnya itu masih agak melemah. Namun lingkungan di dalam tungku semesta tidak konstan. Setiap kali tungku semesta muncul, ruang di dalamnya akan mengalami 9 transformasi tahu besar. Kau tidak mengerti mengapa perubahan seperti itu bisa terjadi, tapi inilah prosesnya. Hasil dari evolusi ini adalah bahwa tanda tahu yang hancur di tungku alam semesta akan menjadi lebih lengkap. Dan setelah 9 kali tanda tahu yang hancur ini akan menjadi lengkap dan teratur. Ini memiliki tampak langsung dan masif pada ruang interior tungku semesta. Alasan mengapa tungku semesta yang asli memberikan perasaan yang begitu luas dan tak terbatas adalah karena ruang menjadi sangat kabur di sini. Tanpa definisi yang jelas, namun ketika tanda tahu yang hancur terus meningkat, divisi ruang menjadi lebih jelas. Dalam hal ruang, jika seseorang mengatakan bahwa tungku semesta sebelum evolusinya tidak memiliki urutan, maka ketika tungku semesta terus berevolusi, standar intuitif akan muncul. Memungkinkan ruang untuk diukur. Ini adalah perubahan yang paling dangkal. Menurut Brockhaus, setelah terakhir kali tungku semesta mengalami 9 transformasi, dunia di dalam tungku alam semesta memberinya perasaan bahwa itu adalah domain besar yang sebenarnya. Kau juga mengerti bagaimana alam semesta ini muncul, hanya berspekulasi bahwa ini adalah hasil evolusi dari tungku alam semesta. Adapun orang-orang dari klan tinta yang menerobos masuk untuk merebut harta karun itu juga sangat penting. Saat ini dunia di dalam tungku alam semesta sangat luas dan tak terbatas. Meskipun banyak master dari ras manusia dan klan tinta telah datang ke sini, tidak mudah untuk menemukan teman atau musuh di sini. Sebagian besar waktu karena konsep ruang yang tidak jelas, bahkan jika mereka tidak terlalu jauh satu sama lain, itu masih mudah untuk dilewati. Tetapi seiring berjalannya waktu, tanda tahu yang kacau dan hancur secara bertahap menjadi lebih lengkap dan lingkungan di dalam dunia tunggu menjadi lebih jelas. Kau bahkan curiga bahwa dunia di dalam tungku alam semesta yang muncul setelah 9 transformasi adalah ruang nyata di dalam tungku semesta. Semua yang dia lihat sebelumnya hanyalah ilusi lapisan kabut yang mengelilingi dunia nyata. Banyak orang dari ras manusia dan klan tinta datang kali ini. Melupakan ras manusia hanya pintu masuk di luar spesial saja telah mengirim jutaan pasukan. Menempatkan begitu banyak makhluk hidup dalam satu domain besar hanya akan menyebabkan mereka lebih sering bertabrakan. Karena itu sangat sulit untuk menghadapi pertempuran skala besar di tahap awal tungku semesta. Kebanyakan dari mereka bertempur sendirian atau dalam kelompok kecil. Tetapi ketika jumlah transformasi meningkat dan konsep ruang dan waktu di tungku ini menjadi lebih jelas, dunia tanpa akhir di dalam dunia tungku ini juga menjadi hidup. Pada evolusi ini tidak terdeteksi dan tidak ada yang tahu kapan evolusi berikutnya akan terjadi. Tetapi setiap kali itu terjadi akan ada tanda-tanda yang